Halo teman-teman, perkenalkan saya Safira Kartika Deswita. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi dan memberitahu apa saja peraturan yang ada di Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang. Let's go! Sebelum menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan, teman-teman terlebih dahulu mengisi buku tamu. Setelah mengisi buku tamu, teman-teman bisa mencari buku langsung ke rak buku ataupun melalui opak yang sudah disediakan oleh perpustakaan. Selanjutnya, kita ke bagian layanan anak dan referensi. Layanan anak ini tersedia untuk buku cerita dan dongeng khusus anak-anak gitu, teman-teman. Layanan referensi ini merupakan layanan pokok di perpustakaan, di mana secara spesifik melayankan koleksi referensi kepada para pemustaka. Layanan referensi merupakan salah satu kegiatan yang ada untuk pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Tapi perlu diingat teman-teman, di layanan referensi ini kita nggak bisa pinjam buku, hanya diperbolehkan baca di tempat, yaitu dalam ruangan baca di perpustakaan. Jika sudah selesai, diletakkan di tempat baca atau langsung dikembalikan. Selanjutnya, fasilitas yang ada di Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang yaitu ruang baca. Ruang baca ini tempat yang nyaman untuk membaca buku di dalam perpustakaan, dilengkapi dengan meja dan kursi. Yang ketiga, akses internet. Biasanya tersedia fasilitas WiFi gratis untuk membantu akses informasi digital. Yang keempat, kegiatan dan acara di perpustakaan ini seperti kegiatan workshop. Perpustakaan umum di Kota Padang biasanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar dan membaca masyarakat. Beberapa fasilitas yang umumnya tersedia di Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang meliputi yang pertama, koleksi buku. Koleksi buku yang beragam dan terupdate, meliputi buku-buku pelajaran, fiksi dan non-fiksi. Buku pelajaran dan referensi seperti buku ensiklopedia, kamus, dan buku panduan. Yang kedua, buku agama yang meliputi berbagai agama dan dianut di Indonesia. Yang ketiga, buku anak dan remaja seperti buku cerita, buku bergambar, buku pelajaran, literatur remaja yang disesuaikan dengan usia pembaca. Yang ketiga, koleksi majalah dan jurnal yang mencakup berbagai topik mulai dari liburan hingga ilmu pengetahuan. Jika teman-teman ingin meminjam buku di perpustakaan tanpa kartu anggota, teman-teman perlu mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, isi formulir pendaftaran yang disediakan perpustakaan dan lampirkan identitas diri seperti KTP, SIM, atau kartu pelajar. Yang kedua, tunggu hingga pendaftaran teman-teman diproses dan kartu anggota diterbitkan. Yang ketiga, setelah memiliki kartu anggota, teman-teman dapat memilih buku dan menyerahkannya kepada petugas untuk dipinjam. Yang keempat, pada umumnya, buku dapat dipinjam selama 7 hingga 14 hari, tergantung kebijakan perpustakaan. Ada beberapa cara dalam peminjaman buku, yaitu yang pertama, tunjukkan kartu tanda anggota kepada petugas layanan sirkulasi. Yang kedua, cari buku yang ingin dipinjam, baik secara langsung di perpustakaan atau melalui sistem online jika tersedia. Yang ketiga, serahkan buku yang ingin dipinjam beserta kartu tanda anggota kepada petugas. Yang keempat, petugas akan memberikan slip pengembalian yang distempel. Yang kelima, buku dapat dipinjam maksimal selama 7 hari. Di perpustakaan ini ada beberapa peraturan juga loh, teman-teman. Yang pertama, perpustakaan buka pada pukul 08.00 sampai 16.00 setiap hari Senin sampai Kamis. Dan Jumat buka pada pukul 08.00 sampai 16.30. Yang kedua, sebelum masuk ke perpustakaan, teman-teman wajib mengisi daftar hadir. Yang ketiga, di dalam perpustakaan, teman-teman tidak boleh berisik. Yang keempat, menjaga kebersihan ruangan dan buku juga.
Dan yang terakhir, kembalikan buku pada tepat waktu. Perpustakaan ini juga melakukan kegiatan aktif setiap 2 hari sekali, yaitu kegiatan pustaka keliling ke beberapa tempat seperti ke SD, SMP, SMA, taman baca masyarakat, panti asuhan, dan lapas perempuan. Perpustakaan keliling juga untuk meningkatkan promosi dan upaya meningkatkan kegemaran membaca masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM. Perpustakaan Umum Kota Padang memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, kualitas layanan. Kualitas layanan ini menerima penilaian baik dalam survei kepuasan masyarakat dengan nilai rata-rata 3.512 menunjukkan mutu layanan yang tinggi. Yang kedua, promosi dan aksesibilitas. Promosi dan aksesibilitas juga menggunakan berbagai media untuk meningkatkan minat baca dan memudahkan akses informasi, termasuk katalog online dan media sosial, salah satunya pustaka keliling. Yang ketiga, penghargaan. Penghargaan ini menerima penghargaan sebagai pustakawan berprestasi, mencerminkan komitmen terhadap peningkatan layanan. Yang keempat, ruang dan fasilitas. Meskipun ada kekurangan, perpustakaan terus berupaya memperbaiki fasilitas untuk pengunjung.